Di tengah padatnya lalu lintas Jakarta malam itu, Pak Haryo dan Bu Lestari baru saja menyelesaikan acara ulang tahun cucu mereka. Ketika mereka melintasi kawasan Sudirman, sebuah patroli polisi tiba-tiba menghentikan mobil mereka. Seorang petugas muda menyapa dengan sopan, namun tatapannya tajam. "Selamat malam Pak, ini pemeriksaan rutin." Meski nada bicaranya tenang, firasat Bu Lestari mulai tidak enak. Haryo, mantan pegawai negeri yang dikenal taat hukum, mencoba tetap tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda dari cara para petugas itu memperlakukan mereka malam itu. Seorang petugas yang mengenakan seragam tak rapi dan wajah mencurigakan meminta Bu Lestari membuka tas tangannya. Ia berpura-pura memeriksa, lalu dengan cepat menyelipkan sebuah bungkusan kecil ke dalam tas. Gerakannya hampir tak terlihat. Haryo yang memperhatikan gelagat itu mulai curiga. "Apa maksud semua ini?" tanyanya. Namun polisi itu hanya tersenyum, lalu menyuruh rekannya memeriksa tas Bu Lestari lagi. Tidak lama kemudian, mereka menemukan bungkusan misterius itu yang disebut-sebut berisi narkoba. "Ini bukti kuat. Kalian harus ikut kami ke kantor," ujar salah satu petugas. Bu Lestari menangis. Sementara Haryo berusaha menjelaskan bahwa mereka tidak pernah membawa barang haram apapun. Namun penjelasan itu tidak digubris. Dengan tangan diborgol dan tatapan warga sekitar yang mulai berkumpul, pasangan itu digiring masuk ke mobil patroli. Di dalam mobil, Haryo mulai berpikir keras. Ini bukan salah tangkap biasa. Ini adalah jebakan. Di kantor polisi, Haryo dan Lestari dimasukkan ke ruang interogasi yang pengap dan sunyi. Seorang pria berpakaian preman duduk di hadapan mereka. "Saya bisa bantu kalian bebas malam ini kalau kalian mau bekerja sama," katanya sambil menyodorkan nomor rekening. Haryo tersinggung dengan hal seperti itu. "Kami tidak bersalah, dan kami tidak akan membayar untuk kebohongan." Pria itu tertawa sinis. "Kalau begitu, bersiaplah untuk lama tinggal di sini." Haryo menyadari mereka hanya memiliki satu harapan, menghubungi putra mereka, Danar, seorang komandan pasukan elit. Dengan satu kesempatan untuk menelepon, Haryo langsung menghubungi Danar. Suaranya gemetar namun tegas. "Nak, ibu dan bapak ditangkap. Dan sudah jelas ini adalah jebakan. Kami tidak bersalah." Di ujung lain, Danar yang sedang memimpin pelatihan tempur langsung berdiri. Wajahnya berubah muram. "Tunggu aku." Danar duduk di kursi komando markas Kopassus, matanya terpaku pada layar ponselnya, sementara pikirannya berkelana ke rumah orang tuanya. Mendengar suara panik ayahnya dari telepon hanya membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan hanya soal penangkapan biasa. Haryo tidak pernah meminta bantuan siapapun, apalagi dalam situasi yang begitu genting. "Ini pasti lebih besar dari yang kita kira," gumam Danar pada dirinya sendiri. Ia kemudian menghubungi beberapa rekan terpercaya di kepolisian dan meminta agar segera mendapat informasi lebih lanjut tentang kasus orang tuanya. Saat itu juga, ia tahu harus bertindak cepat. Setelah menerima informasi lengkap, kemarahan Danar tak terbendung. "Siapa yang berani melakukan ini kepada orang tuaku?" bentaknya, membanting telepon ke meja. Sebagai seorang jenderal di pasukan elit, Danar terbiasa dengan risiko tinggi, tapi ini adalah masalah yang sangat personal. Ia segera memerintahkan pasukan khususnya untuk bersiap. Tidak ada yang akan menghentikannya. Dengan suara lantang, ia memberi arahan kepada pasukannya. "Kita pergi ke kantor polisi.
Ayo, bergerak! Saat itu, hatinya dipenuhi amarah dan tekad untuk menyelamatkan orang tuanya, tak peduli apapun yang harus dilakukan. Danar tiba di kantor polisi dengan kendaraan cepat, wajahnya tegang dan penuh fokus. Tanpa basa-basi, ia masuk dan meminta untuk bertemu dengan petugas yang menangani kasus orang tuanya. Petugas yang ada di ruang depan tampak terkejut melihat sosok jenderal yang terkenal. Siapa yang berani menahan orang tuaku tanpa alasan yang jelas? Danar bertanya dengan nada tegas. Namun, ketika ia diberitahu bahwa orang tuanya sedang berada di ruang interogasi, ia tak bisa menahan diri. Bawa aku ke sana, sekarang! Saat tiba di ruang interogasi, Danar langsung memerintahkan para petugas untuk membuka pintu sel. Ayo, buka! Saya ingin bertemu orang tua saya sekarang juga. Suaranya penuh tekanan. Salah satu petugas mencoba untuk menahan, tapi tatapan Danar yang penuh kemarahan membuatnya mundur. Ia tahu, berhadapan dengan Jenderal Danar bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Begitu pintu sel terbuka, Danar langsung berlari masuk, mendekati ayah dan ibunya yang masih dalam keadaan terikat. Begitu melihat kehadiran anaknya, Haryo dan Lestari merasa sedikit tenang, tetapi ketegangan semakin memuncak. Danar, dengan kekuatan fisiknya yang terlatih, menatap petugas yang telah menahan orang tuanya. Apa yang kalian lakukan? Ia bertanya, suaranya penuh ancaman. Salah satu polisi yang bertanggung jawab atas penangkapan itu mencoba membela diri, namun Danar tidak bisa menahan emosinya. Tanpa peringatan, ia melayangkan tinju keras ke wajah petugas itu, membuatnya terjatuh. Kekacauan pun mulai terjadi. Pertarungan fisik meletus dengan sengit di dalam ruang interogasi. Danar yang sudah terlatih dalam berbagai teknik tempur menumbangkan petugas satu persatu. Polisi yang mencoba menghalanginya tidak bisa menandingi kekuatan dan kecepatan Danar. Suara benda-benda pecah dan teriakan mulai terdengar di seluruh gedung. Sementara itu, Haryo dan Lestari yang melihat putranya melawan para petugas hanya bisa tertegun. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya soal kebebasan mereka, tetapi juga harga diri dan keadilan. Dengan keberanian dan ketegasan yang dimiliki, Danar akhirnya berhasil menghancurkan kunci sel yang mengunci kedua orang tuanya. Dengan satu pukulan keras, kunci sel itu terlepas. Ia segera memeluk kedua orang tuanya dan mengarahkan mereka untuk keluar dari ruang yang penuh dengan kekacauan itu. Haryo dan Lestari merasa sangat terkejut, namun mereka tahu bahwa Danar adalah satu-satunya harapan mereka. Kita keluar sekarang! Danar berkata dengan suara penuh perintah. Begitu keluar dari kantor polisi, Danar memerintahkan orang tuanya untuk naik ke mobil. Kita akan segera pergi ke tempat yang aman, katanya. Namun, di dalam mobil, pikiran Danar terus berkecamuk. Dia tahu bahwa ini hanyalah bagian dari sebuah rencana besar. Siapa yang berani menjebak keluarganya seperti ini? Ini bukan kebetulan, pikirnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri. Kasus ini harus dibongkar sampai tuntas, tidak peduli siapa yang terlibat. Danar memutuskan untuk menghubungi rekan-rekannya di kepolisian dan menyelidiki lebih lanjut siapa yang mungkin berada di balik jebakan ini. Dengan menggunakan koneksi dan pengaruhnya, ia mulai menemukan pola yang mengarah pada oknum-oknum tertentu dalam kepolisian yang terlibat dalam praktik korupsi. Ini bukan hanya soal penangkapan yang salah, tapi juga sesuatu yang lebih besar, penyalahgunaan kekuasaan. Mereka harus dihentikan, katanya pada dirinya sendiri.
Saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan keluarga saya. Dengan bukti-bukti yang mulai terkumpul, Danar melakukan tindakan tegas. Ia melaporkan oknum-oknum tersebut ke instansi yang lebih tinggi, memastikan bahwa mereka akan dihadapkan pada proses hukum yang adil. Dalam beberapa minggu, semua yang terlibat dalam konspirasi ini berhasil ditangkap dan diadili. Keluarga Danar akhirnya dapat kembali hidup tenang, meskipun luka yang ditinggalkan oleh kejadian itu takkan pernah hilang. Namun bagi Danar, yang terpenting adalah bahwa ia telah melakukan apa yang benar, dan keadilan akhirnya terwujud. Meskipun keadilan sudah mulai berjalan, Danar merasa belum sepenuhnya puas. Ia terus merenung, berusaha menenangkan pikirannya yang bergejolak. Kasus ini meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi dirinya pribadi. Mereka bisa menangkap orang tuaku, tapi aku tak akan membiarkan mereka merusak institusi ini, pikirnya. Namun, perasaan cemas masih menghinggapi dirinya. Keputusan untuk melawan sistem yang korup tidaklah mudah. Ia tahu, langkah selanjutnya akan semakin berbahaya. Tetapi satu hal yang pasti, Danar tidak akan mundur. Suatu malam, Danar menerima sebuah pesan anonim di ponselnya. Kalian sudah membuat masalah besar. Kami tidak akan berhenti di sini. Pesan itu membuatnya terkejut. Ancaman itu jelas bukan dari orang sembarangan. Ada kekuatan besar yang bersembunyi di balik kejadian ini. Danar tahu, ini bukan sekadar masalah pribadi lagi. Ini tentang melawan jaringan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Tanpa ragu, ia segera mengumpulkan tim elitnya untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Mereka mulai bermain kotor, kata Danar dengan tegas. Tapi kita juga akan main lebih keras. Saat penyelidikan terus berlanjut, Danar mulai mencurigai bahwa ada pihak dalam pasukannya yang mungkin terlibat. Beberapa anggota timnya, yang selama ini tampak setia, mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mencurigakan. Satu malam, Danar memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengikuti salah satu anggotanya yang tampak berkeluarga dengan seseorang yang terlibat dalam jaringan kriminal tersebut. Di luar dugaan, Danar menemukan bukti bahwa ada pengkhianatan di dalam barisan mereka sendiri. Salah satu orang yang ia percayai ternyata bekerja sama dengan musuh. Ini adalah pukulan besar baginya. Kami harus berhati-hati, bisiknya pada diri sendiri. Musuh yang semakin kuat membuat Danar dan timnya bekerja lebih keras. Mereka tidak hanya dihadapkan pada ancaman dari pihak luar, tetapi kini juga harus menghadapi ketidakpercayaan dari dalam tubuh pasukan mereka. Setiap langkah mereka dipantau. Danar, dengan instingnya yang tajam, menyadari bahwa mereka sedang dikelilingi oleh bahaya. Mereka tahu gerak kami. Kita harus lebih pintar, katanya kepada timnya. Danar dan pasukannya kini berusaha mencari jejak yang lebih besar, yang membawa mereka semakin dekat ke pusat kekuasaan yang jahat. Tapi semakin mereka dekat, semakin tinggi risikonya. Setelah berbulan-bulan menyelidiki, Danar akhirnya menemukan fakta mengejutkan. Di balik semua penangkapan dan peristiwa yang terjadi pada orang tuanya, ada sebuah konspirasi besar yang melibatkan beberapa pejabat tinggi dalam pemerintahan dan kepolisian. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menutupi berbagai tindak kejahatan yang lebih besar, termasuk perdagangan ilegal dan penyalahgunaan wewenang. Danar merasa terkejut. Namun di saat yang sama ia tahu bahwa inilah saat yang telah ia tunggu. Kebenaran harus terungkap. Tanpa ragu,
ia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada publik. "Ini saatnya kita lawan mereka semua," katanya dengan suara mantap. Dengan bukti-bukti yang telah terkumpul, Danar dan timnya merancang strategi untuk membongkar jaringan ini secara menyeluruh. Mereka bekerja sama dengan sejumlah pihak yang tidak terlibat dalam konspirasi dan mulai membongkar satu persatu rahasia gelap yang disembunyikan oleh para pejabat tinggi itu. Namun, mereka segera menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi tidak main-main. Di tengah pertempuran ini, Danar harus membuat pilihan sulit. Apakah ia akan berjuang untuk menghancurkan jaringan ini dengan segala risiko yang ada, ataukah mundur dan melindungi keluarganya? Tidak ada jalan mundur. Ini adalah perang terakhir, tekad Danar, sambil memimpin pasukannya untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya.